Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rusdi. Kali ini saya ada di daerah Gunung Kidul dan saya coba mau mereview perkembangan alpukat saya yang ada di daerah Gunung Kidul ini. Kebetulan saat ini alpukat saya ini sudah berusia di usia yang ke 14 bulan dan memang waktu itu bibitnya masih bervariasi. Saya tanam ada yang di ketinggian 1,7, 1,5, 1,2 dan bahkan ada yang di ketinggian 50 dan 70 juga. Nah, di video kali ini nanti akan saya review secara menyeluruh, tapi tidak akan saya review secara detail, hanya spot-spot saja. Kira-kira pantas nggak sih kita nanam alpukat di daerah Gunung Kidul ini, dan pertumbuhan ini adalah pertumbuhan yang wajar atau ada kendala. Kalau saya pribadi mengamatinya memang ada beberapa masalah dan menurut saya masih wajar. Hanya nanti yang lainnya itu pertumbuhan tergolong normal atau wajar karena memang tanah di daerah Gunung Kidul ini sangat panas dan tanahnya rata-rata tandus. Jadi pupuk kandang yang sudah fermentasi itu sangat penting sekali agar tanahnya itu tetap selalu terjaga dengan kegemburannya. Karena kalau itu tidak terkontrol dengan baik, ada beberapa tanaman yang saya punya ini mengalami kerdil dan perlu treatment khusus. Dan memang kalau kita bongkar lagi itu tanahnya dan ternyata tanahnya tandus memang di bawahnya. Nah, untuk itu di video kali ini nanti saya akan review secara menyeluruh dan kira-kira masih normalkah dan wajarkah tanaman ini. Karena mungkin saya akan insya Allah kalau ada rezeki saya akan perluas lagi tanaman perkebunan alpukat ini. Kalau memang nanti ini pertumbuhan dirasa wajar ya dan normal ya. Nah, mungkin kita mulai dari belakang saya ini. Ini sebenarnya sudah beberapa ada di belakang sana, itu sudah banyak sekali tanaman alpukat. Dan ada beberapa tanaman saya yang tumbuhannya memang agak sedikit bermasalah dan tumbuhannya agak sedikit mengalami layu ya. Namun rata-rata pertumbuhannya menurut saya sih normal ya. Misalnya ini ya, ini tergolong menurut saya tergolong yang pertumbuhannya yang normal ya ini. Nah, dan rata-rata penyakitnya adalah seperti ini. Ini saya lupa ini. Jadi daunnya itu menghitam. Ada ini, mungkin ini jamur atau apa gitu ya. Dan di beberapa batang memang sudah terindikasi adanya jamur. Seperti ini ya. Dan ini rata-rata penyakitnya adalah seperti itu. Nah, untuk batangnya sendiri, ini menurut literatur yang saya terima di YouTube juga, ini biasanya juga dikasih cat ya. Ini saya praktekkan juga menggunakan cat seperti ini. Dan memang ini saya nggak tahu secara ini efektif dan tidaknya. Terus terang saya pribadi belum memberikan dampak yang signifikan ya. Dan saya ya cat di sekitar sini. Kalau di video-video yang saya lihat di YouTube itu suka mengecat sampai di atas ini, cuman saya terus terang yang benar yang mana saya kurang tahu juga. Nah, ini saya praktekkan di sekitar ini, batang bawahnya ini. Dan kalau lihat batangnya, ini batangnya sebenarnya normal ya. Rata-rata kalau yang usia tanam pada waktu kita tanam kemarin, bibitnya itu sekitar 1,2, itu pertumbuhannya sangat bagus. Tapi yang pertumbuhan bibit untuk yang maksudnya tinggi yang 1,7, menurut saya ada sedikit kendala. Sama bibit yang terlalu kecil itu juga sedikit ada mengalami kendala. Jadi pertumbuhannya sedikit agak lambat. Nah, untuk yang kebetulan saya ada di daerah utara, yang mana daerah utara ini tanahnya berbeda dengan tanah yang di daerah tengah sama di daerah selatan, yang mana kalau di daerah tengah itu agak sedikit tandus dan banyak sekali rumput alang-alang. Kalau di daerah selatan sana itu tanahnya kalau musim hujan itu karena dilalui air, jadi dia agak sedikit mengalami kendala. Nah,
Terus di daerah sini juga ya, di daerah sini itu saya juga agak sedikit ini juga ada beberapa tanaman saya yang kira-kira tinggi masih tinggi saya ya, ini tingginya masih tinggi saya, itu tanam ini sudah berbunga. Menurut saya ini tidak wajar. Ini ada beberapa yang tanaman saya yang udah seperti ini ya, ini bunganya udah agak banyak. Nah, tapi kalau melihat dari kondisi daunnya, menurut saya ini kurang sehat. Daunnya sedikit pucat gitu dan sedikit menguning, batangnya pun kurang ini ya, kurang ini. Nah, ini kemarin saya ada coba praktek juga di teman saya yang lain yang seperti ini, nanti akan saya bongkar juga. Sepertinya kalau menurut saya ini tanahnya yang mengalami masalah. Tanahnya biasanya bawahnya ini agak sedikit tandus biasanya tanahnya, dan nanti perlu dibongkar dan kita harus kasih pupuk kandang sama nanti kita temu dengan sekam. Terus nanti kita kasih dolomit. Kalau nggak nanti dolomit dulu atau pupuk kandang dulu. Maaf, jadi dolomit sama pupuk kandang infonya yang saya dengar itu tidak boleh dicampurkan bersamaan. Jadi harus salah satu dulu. Ya mungkin ini nanti pupuk kandang dulu yang sudah fermentasi, nanti akan saya coba masukkan di sini. Ya mungkin saya coba separuh dulu ya, maksud saya separuh di bagian sini. Ya di sini separuh ke sini, nanti akan kita bongkar, kita kasih pupuk kandang, dan separuhnya kita biarin dulu agar akarnya tidak rusak dan masih bisa mencari makanan yang lain. Terus kita ke yang lainnya di sini. Kalau ini lumayan subur kali yang ini. Ya, yang ini lumayan subur. Cuman kemarin udah kita kasih penyangga, cuman pertumbuhannya kelihatannya agak miring, batangnya agak miring. Ya, tapi ini lumayan subur yang ini. Berikutnya sama juga. Nah, ini rata-rata penyakitnya sama ya. Ini ada sedikit daun menghitam, dan ini sudah dicat dengan bukan dicat, disemprot dengan fungisida kemarinnya. Ini. Dan kelihatannya sudah mengering jamurnya. Cuma Anda harus rutin disemprot setiap 2 minggu sekali. Diselingin dengan insektisida. Nah, kalau yang ini kemarin sedikit masalah, ini batangnya patah ya. Ada yang kalau yang ini kemarin kita pindahkan dari sisi selatan karena sedikit mengalami kelayuan, ini kemarin kita pindahkan dan lumayan ini berhasil dan mulai mau tumbuh. Kalau yang sana kemarin patah, terus yang ini memang bibitnya waktu itu kecil. Untuk yang di atas ya, yang di atas itu, nah sampai ke sana, ini menurut saya itu normal juga ya. Pertumbuhannya normal. Nah yang ini juga. Ini rata-rata usia 14 bulan, 1 tahun. Dan sudah ada yang mengalami pembungaan. Nah nanti akan saya lihatkan satu alpukat yang, nah ini saya pikir juga normal ya ini ya. Dan rata-rata hanya penyakit ini kuning, dan ini memang belum saya pruning secara total. Jadi kemarin saya coba mempraktekkan pruning untuk tanaman alpukat, tapi masih kecil. Tapi setelah masih kecil, ternyata kalau masih kecil di pruning itu kurang bagus ya hasilnya, dan malah cenderung ke stuck setelah di pruning. Nah menurut saya pruning itu harus ini batang sudah agak lumayan besar, pertumbuhannya lancar, baru di pruning, itu yang bagus. Nah yang di sini ini yang saya katakan, ini kelihatannya sakit kalau ini ya. Ini ada mirip-mirip kayak gini, tapi yang di bawah ini sudah ada tanda-tanda mengentrubus baru, dan ini bakal trubusnya banyak. Ini nanti juga akan saya bongkar ini daunnya mau sedikit menguning gitu ya. Nanti akan sedikit saya bongkar ini sebenarnya ada masalah apa di dalamnya ini. Dan selalu begitu ya, tanaman yang kelihatannya kurang bagus dia malah menimbulkan bunga.
Nah, artinya ini tergolong stres kalau menurut saya tanaman ini. Jadi ini malah jadinya sekarang berbunga. Kalau tanaman stres itu, ya seperti ini. Nah ini cuman ini mungkin sudah agak membaik, makanya trubusnya kelihatannya sudah muncul. Cuman trubus ini nanti saya rasa ini tidak, maksudnya tumbuhnya tidak tinggi segini, ya tinggi kira-kira segini, terus menuai lagi. Tapi ini mungkin trubusnya hanya pendek segini, terus baru menuai. Nah, ini kalau trubusnya hanya sekitar pertumbuhannya hanya pendek, ini menurut saya kurang sehat. Yang normal itu kalau trubusnya itu menjadi trubus itu sekitar 30-40 cm sekali terjadi apa namanya pertumbuhan kuncup yang baru itu seperti itu. Contohnya ini. Nah ini kelihatan yang ini awalnya dulu kan di sini, ya ini di sini. Jadi yang ini batang yang lama, terus dia trubus. Nah trubus ini trubus yang barunya itu segini. Nah ini kalau ini normal, ini bagus, pertumbuhannya bagus. Jadi sekitar 40 bahkan sampai 50 cm, ya. Jadi dari sini yang daun yang lama sama trubus daun yang barunya itu sekitar 40 cm. Ini yang normal. Ini tergolong subur menurut saya. Macam ini, ya. Ini yang normal. Ini. Terus di sebelahnya ini juga tergolong normal yang ini. Nah ini dulu dari sini, sobat. Ya, dari sini sampai di atas di sini. Nah ini tergolong normal yang ini. Jadi memang ada beberapa yang menurut saya ada yang mengalami kendala, tapi menurut saya ini di tanaman saya ini sekitar 80% pertumbuhannya seperti ini. Jadi saya anggap normal ya. Nah ini juga lumayan tinggi ini. Cuman di daerah sini ini juga nggak terlalu tinggi, ini hanya sekitar 25 cm. Jadi ini golongannya masih golongan, menurut saya golongan normal juga yang ini. Nah terus yang berikutnya yang ini juga nih. Ini saya belum bisa menilai yang ini, cuman kalau melihat trubusnya banyak dan kelihatannya ini nanti akan tinggi, kelihatannya akan tinggi ya. Karena ini sudah sekitar 15 cm dan daunnya masih memerah. Mungkin ini sekitar 2-3 minggu lagi sudah meninggi. Nanti kita bisa lihat di video berikutnya. Kita bisa review. Sekali lagi ya sobat kebun ya. Jadi penyakitnya rata-rata adalah daun menghitam. Jadi jamur. Daun menghitam. Ada bercak-bercak hitam. Itu penyakitnya. Seperti itu. Dan untuk jenisnya di sini saya tanam ada beberapa jenis. Saya juga lupa, kemarin saya sudah kasih mappingnya. Rata-rata di Mickey sama alligator. Ada juga yang kendil atau Markus, terus bibit yang terkenal di Ambarawa itu namanya apa? Kali bening ya. Itu ada. Saya ada nanam 2 biji atau 3 biji kemarin bibitnya. Kali bening dan kelihatannya tumbuhnya, saya lupa tak taruh di mana ya kemarinnya. Tapi tumbuhnya kelihatannya bagus. Ini rata-rata normal. Nah untuk yang di sini karena ini berbatasan dengan berbatasan dengan tanah warga, jadi ada pohon ini, pohon mauni, sama ada pohon bambu, pohon jati, jadi menghalangin sinar matahari masuk sini, sehingga ada satu tanaman yang kurang sehat. Nah ini contohnya. Ini pertumbuhannya agak sedikit kurang maksimal, ya. Pertumbuhannya kurang maksimal, ya. Dan ini karena tadi sinar mataharinya masuk tidak sempurna. Ya. Tapi ini tadi barusan kita kasih treatment, yaitu kita kasih kapur dolomit. Ini tadi sudah kita campur dengan kapur dolomit agar membantu pH-nya stabil, dan kalau pH stabil antara 6 sampai 7 itu makanan akan dicerna dengan sempurna. Artinya proses fotosintesis berjalan
dengan bagus, dan sari-sari makannya yang di bawah, yang di akar itu akan mencari nutrisi itu dengan bagus karena pH-nya normal. Karena beberapa literatur mengatakan kalau pH di bawah 5 ya, di bawah 5 atau di bawah 6 ya. Kalau di antara 5 sampai 6 itu mungkin masih sedikit oke ya. Cuman kalau udah di bawah 5 itu tanaman pasti sakit karena terlalu asam di bawahnya. Nah, itu. Nah, ini agak lumayan yang ini. Pertumbuhannya juga bagus juga yang ini. Dan ini saya nggak tahu nih jenisnya alligator atau apa ya, Mickey. Saya kurang begitu paham yang ini karena suka kebalik-balik saya. Kalau Mickey dan alligator kelihatannya ini bukan, karena daunnya agak besar. Daunnya besar ya. Memang gelombang tapi ini besar, tergolongnya besar. Seperti ini kali bening menurut saya. Nah, ini juga. Ini kayaknya sama jenisnya. Ya. Jenisnya sama, daunnya lebar-lebar. Dan ini subur ini. Ini tergolong normal juga ya, sobat ya. Ini dulu di sini, terus sudah segini, sekitar 40 cm. Ini juga 40 cm pertumbuhannya ya. Jadi sekali trubus itu akan menghasilkan penambahan tinggi yang baru sekitar 40 cm. Bahkan ini 50 sampai 60 cm yang ini. Ini kalau ini subur golongannya ya. Dan daunnya lebar, batangnya besar, sehat gitu, kelihatan sehat. Segar gitu ya, hijau segar dan besar. Daunnya lebar, terus bersih-bersih daunnya. Ini tergolong sehat, yang normal. Kalau misalnya pertumbuhannya normal yang ini, seperti itu. Nah, ini ada lagi nih, yang kecil tapi bunga. Jadi sudah ada tiga tanaman yang pohonnya kecil, ya kan, daunnya menguning dan tapi sudah bunga. Menurut penjelasan yang dari bibitbuahku.com itu, saya pernah lihat di videonya, ini apa namanya, kurang mangan sama kalsium ya. Jadi ini daunnya pada ini, daunnya menguning gitu, batang-batangnya menguning ya, jari-jarinya menguning gitu ya, menguning. Jadi ini kurang mangan. Nah, ini tadi udah kita kasih ini apa namanya, kapur dolomit, kita taburkan, terus kita kupas lagi, baru kita taburin lagi dengan kapur dolomit. Soalnya ini bunganya banyak ini, tapi kecil ya ini ya, sekali lagi taman kecil. Dan feeling saya ini tidak akan jadi ini bunga ini nanti, karena lagi stres. Jadi tanaman kalau stres itu malah menunjukkan pembungaan seperti itu. Jadi bunga belum tentu kita seneng, tapi bunga itu, bunga sakit sama bunga stres itu berbeda. Cuman kalau ini bunga yang lagi stres tanaman, karena masih kecil juga, seperti itu. Dan berarti sampai sini sudah ada 3 tanaman saya yang mengalami stres ya. Dan rata-rata pertumbuhannya tergolong normal ya, rata-rata ya, tergolong normal. Ini juga normal, tinggi-tinggi. Ini umur 14 bulan. Kita sekarang turun. Nah, ini juga normal sekali ya tanamannya. Ini kalau di daerah utara ini, itu yang sering saya bilang, tanamannya tumbuhnya normal dan bagus. Tapi nanti di daerah tengah sama di daerah selatan itu ada sedikit masalah pertumbuhan, itu sedikit terhambat, ada kendala gitu. Nah, ini ada tanaman yang dulu saya review, yang ini ya, yang sudah berbunga. Dan ini 3 minggu yang lalu kan udah saya upload di YouTube, ini videonya sudah ada, dan bunganya masih, dan sebagian sudah menunjukkan tanda-tanda akan terjadi pembuahan
karena bunga yang dulu itu sudah ada tiga biji yang tadi saya lihat sudah menjadi pentil gitu ya, sudah kelihatan bakal buahnya. Insya Allah nanti jadi. Nanti kita lihat perkembangan berikutnya. Nah ini juga sedikit agak stres dulu, cuman ini sudah kita rawat. Jadi ini pertumbuhannya ya, ini yang sering saya katakan, ini pertumbuhannya hanya 1 jengkal, kira-kira 12 cm ini. Jadi ini trubus yang ini tempatnya. Ini dulu batang yang lamanya. Ini ada penambahan trubus baru. Ya, trubus baru ini hanya sekitar 12 cm. Nah, ini menurut saya pertumbuhan ini kurang sempurna. Memang ini ada tumbuh tapi ini kurang sempurna. Nah, ini tadi juga sekali lagi sudah kita kasih ini apa namanya? Kapur dolomit untuk menormalkan pH agar pertumbuhan jadi normal. Karena ini kalau dilihat di daunnya ini juga sedikit kurang sehat ya ini daunnya ya. Jadi sobat kebun ya, kalau memang saya juga terusnya nggak ada pengalaman sebelumnya, saya hanya praktek dari hasil YouTube. Jadi nanti kalau sudah praktek ini lama-lama ngerti juga ternyata mana yang tanaman sehat, mana yang kurang sehat, nanti lama-lama jadi mengerti. Tapi memang ya itu tadi harus rajin-rajin melihat literatur ya. Jadi yang ini di daerah utara tergolong normal. Nah sekarang ke daerah tengah nih. Ke daerah tengah ini yang saya bilang, mulai dari titik ini yang saya berdiri ini, ini mulai rumahnya alang-alang ini ya. Jadi sobat kebun bisa lihat dari sini. Ini alang-alang semua. Ya. Tapi dari sini ke sana alang-alangnya sedikit. Ya. Gitu. Tapi yang dari sini ini ke sana alang-alangnya Masya Allah kira-kira 40 meter, nggak ada, sorry, 20 meter ini kayak rumah alang-alang, dan 20 meter ini ke atas dan ke bawah. Ini jadi yang tempo hari yang saya review tanaman kecil itu ada di bawah sana ya, itu yang putih sana itu, dan itu kelihatannya sudah bagus ya. Untuk yang ini sama ya, ini bahkan alang-alangnya lebat banget. Nah, ini juga menurut saya ini kurang sehat juga ini agak sedikit kecil, tapi ini kemarin sudah kita kupas, insya Allah nanti tumbuhannya akan normal seperti itu. Yang ini juga sama ini kelihatannya kurang sehat kalau menurut saya ini ya. Nanti akan saya coba treatment lagi dengan apa namanya pemupukan yang baru. Nah ini juga ini. Jadi rasanya yang di daerah tengah ini pertumbuhannya agak terganggu. Pertumbuhan batangnya kurang sehat ya. Seperti itu. Nah yang ini juga sama. Jadi rata-rata yang di daerah tengah ini ya pertumbuhannya seperti itu. Kalau yang mulai dari sini ke sana itu mulai bagus lagi, sama yang di atas itu juga agak bagus lagi ya. Hanya sekitar ini 20 meter ini karena memang alang-alangnya luar biasa. Alang-alangnya luar biasa. Jadi perlu kita cermati semua ya, termasuk yang di sini, yang dari tempat saya berdiri ke sana itu lumayan bagus ya. Walaupun nanti ini waktu musim hujan ini dilalui air. Nah ini yang dulu saya sempat mereview juga tanaman alpukat ini. Ini sekarang tumbuh pentilnya sudah kelihatan. Ini dulu yang berbunga ya, ini pentilnya sudah ada, sudah kelihatan. Bahkan yang di sini pentilnya sudah besar. Nah ini pentilnya sudah besar. Insya Allah jadi ini ada 4, ada 5 malah di sini. Setelah ada 5, di sini ada 2, jadi ada 7. Insya Allah nanti jadi. Ya, nanti kita review di video berikutnya.
Oke, mungkin itu sobat kebunku yang bisa saya ceritakan di video kali ini. Jadi nanti mohon bantuannya, komentarnya terkait dengan pertumbuhan alpukat saya ini kira-kira tergolong normal, wajar, atau bermasalah. Nanti bisa dikomentari di kolom komentar untuk kemajuan pertumbuhan alpukat saya ke depannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita semua selalu dimudahkan dalam usahanya, dilancarkan rezekinya untuk kedepannya, dan selalu sehat walafiat. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.